kama haka anna marakibul afranj ja'at tatlubul ma' bi thaman minal muslimin famana'uhum falamma ashrafu al-halak fatahu anajilahum wa dhajju ila Allah ta'ala biddu'a fa'amtaru falamma ra'al muslimuna halahum fatahu masahifahum wa da'u alaihim fa arsalallahu ta'ala alaihim rihan faqasarat marakibahum wa ahlakathum. Diriwayatkan bahwasanya ada rombongan daripada orang-orang Faranji, orang-orang barat, orang asing. Dia datang meminta air kepada orang-orang muslimin, mau bayar, tapi orang muslimin tidak ngasih ya. Ketika mereka sudah mau binasa, mereka membuka Injil mereka, kemudian mereka meminta doa kepada Allah Subhanahu wa taala ya, betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan ya. Ketika orang muslim melihat keadaan mereka, mereka membuka Al-Qur'an dan mendoakan buruk kepada mereka ya, mendoakan supaya mereka itu dibinasakan. Fa arsalallahu ta'ala alaihim rihan faqasarat marakibahum wa ahlakahum ya. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala mengirim yang namanya angin ya, angin topan ya, maka kemudian tunggangannya semuanya hancur ya, dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Di sini ya orang kafir terkadang doanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa qila inna Musa alaihi salatu wasalam qala ya Rabb idza da'aka as-sha'im wal musalli wal mujahid famadza tujibuhum qala ta'ala aqulu li labbaik qala ya Rabb fa idza da'aka al-'asi qala aqulu labbaik 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 qala ya Rabb tujibu bitalbiyah 3 marat qala li annahu i'tamada ala qarami wa ghairuhu i'tamada ala amalihi. La ilaha illallah. Sayyidina Musa beliau bertanya, ya Allah, apabila ada seorang yang berpuasa, orang yang sholat, orang yang jihad ya, kemudian mereka ini berdoa kepadamu, bagaimana engkau menjawab mereka? Maka Allah SWT menjawab, aku labbaik, aku akan mengatakan labbaik kepada mereka ya. Qala ya Rabb fa idza da'akal asi, Sayyidina Musa mengatakan, kalau begitu, kalau yang berdoa ini orang maksiat, ahli maksiat, bagaimana? Qala aqulu labbaik labbaik labbaik. Allah Subhanahu wa taala menjawab, aku akan menjawabnya dengan labbaik 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 3 kali. Maka Sayyidina Musa heran, ya Rabb tujibu bitalbiyah 3 marrat ya. Ya Allah, engkau menjawab pakai talbiyah. Talbiyah ini apa yang kamu minta aku akan beri, labbaik ya. Talbiyah itu apa yang kau minta aku akan beri. Ya Allah, engkau menjawab pakai talbiyah kemudian 3 kali lagi. Qala, maka Allah menjawab, li'annahu i'tamada ala karami, karena orang yang maksiat dia itu bergantung sepenuhnya dengan kedermawananku ya, gantungnya mengharap sama kedermawanan Allah Subhanahu wa taala, sedangkan yang lain tadi bergantung dengan amalnya ya. Dia menganggap bahwasanya dia puasa ya, puasa dikabulkan sama Allah Subhanahu wa taala ya, sedangkan orang yang ahli maksiat, ya Allah, saya ini tidak pantas untuk berdoa. Bergantungnya apa? Mengharapkan apa? Mengharapkan Allah Subhanahu wa taala ngasih, tidak bergantung kepada amal. Makanya bergantung kepada amal itu tidak boleh ya. Kita bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala, karena yang bisa memasukkan kita surga Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menyelamatkan kita Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ini cuma bergantung kepada amal, oh dia buruk ya, amalnya buruk, jelek ya, saya amalnya baik, wah sudah repot ya. La ilaha illallah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memperbaiki hati kita. Amin Allahumma amin. Wa akhraj al-Baihaqi fi Syu'ab al-Iman an Jabir bin Abdullah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna Jibril muwakkalun bi hajatil ibad fa idza da'a al-mu'min qala Allah ta'ala ya Jibril ihbis hajat 'abdi fa inna uhibbu wa uhibbu sawtahu
Wa idza da'al kafir wa fi riwayatin fajir qala ya Jibril iqdi hajata abdi fa inni abghaduhu wa abghadu sautah. Diriwayatkan daripada Baihaqi di Syu'abil Iman daripada Jabir bin Abdullah. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya Jibril ini diwakilkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ya, dijadikan wakil oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk menunaikan hajat-hajatnya hamba-hambanya Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila seorang mukmin ini berdoa, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan kepada Jibril, wahai Jibril, tahan hajatnya hambaku ini, ya, jangan berikan dulu. Fa inni uhibbuhu, karena aku senang dengan dia, wa uhib sautahu, dan aku senang dengan suaranya, ya. Wa idza da'al kafir, kalau seandainya orang kafir ini berdoa, di riwayat yang lain orang fajir, orang yang maksiat terus-terusan berdoa, maka Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan Jibril, wahai Jibril, tunaikan hajatnya segera, ya, hambaku ini. Fa ini a'udzu, karena aku benci kepadanya dan aku benci mendengar suaranya. Ya, kalau kita ini sumpah sama orang, kasihin. Tapi kalau ada orang sini, ya, mau pergi sih sebentar. Ada kebab sebentar lagi. Mau pulang lagi sebentar, jus-jusnya. Sini ente di sini sama kita orang. Ya, seneng. Allah Subhanahu Wa Taala terkadang, ya, tidak ngasih kita sepenuhnya segera, ya, karena Allah Subhanahu Wa Taala kepingin kita ini terus datang kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, sampai kalau sudah jadi walinya Allah Subhanahu Wa Taala, lahum ma yasyaun, bagi mereka apa yang mereka kehendaki, ya. Salah satu orang-orang saleh, ya, termasuk dari keluarga kita, nenek kita, beliau mengatakan, ana nanti kalau meninggal, ya, kuburkan anak di samping anakku segaf, ya. Ya. Tapi kalau di Mekah itu tidak bisa untuk nyari tempat di sini, ya. Pokoknya tempat yang kosong, ya, situ yang dimasukkan, ya. Tidak bisa seperti kita, saya tempat ini buat saya, tidak bisa. Tapi harapannya Bapak ini, ya, dikuburkan di samping anaknya. Meninggal dunia digali kuburan, bukan di sampingnya, digali kuburan keluar airnya. Keluar air tidak mungkin dikuburkan, buka digali sampingnya, keluar airnya lagi sampai digali di samping kubur anaknya, ada digali samping kering, ya, sudah dimasukkan, ya, ditutup, dikuburkan di samping, ya, anaknya sendiri. Karena, ya, orang-orang soleh, orang-orang solihat, ya, mereka kalau sudah berkeinginan Allah Subhanahu Wa Taala kasih, ya. Tapi awalnya doa terus, doa terus kepada Allah Subhanahu Wa Taala, sampai Allah Subhanahu Wa Taala kasih Nabi Muhammad SAW aja doa, ya. Masuk kita tidak mau doa. Wa qala ba'dhum man lam yakun fi du'aihi tarikan li ikhtiyarihi radiyan bi ikhtiyarillahi ta'ala fa huwa mustadraj. La ilaha illallah. Sebagian mengatakan, barang siapa yang ketika berdoa dia itu tidak meninggalkan pilihannya dan tidak ridha dengan pilihan Allah Subhanahu Wa Taala, maka dia seperti seorang yang diulur oleh Allah Subhanahu Wa Taala, istidraj. Jadi kalau kita doa, ya Allah saya kepingin ini, ya Allah saya kepingin ini, saya kepingin ini, tidak dikasih sama Allah Subhanahu Wa Taala, Allah Subhanahu Wa Taala ngasih yang lain, tapi dia tidak ridha, ya, itu seperti mustadraj, ya. Jadi ketika doa, ya Allah, pilihanmu, ya, aku serahkan sepenuhnya kepadamu. Jangan nentukan hidup kita, karena kita tidak tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita tahu apa yang enak untuk kita, tahu. Ya Allah, aku pengen rumahnya yang gini, ya Allah, di tengah kota, ya Allah, pengen mobilnya ini, ya Allah, pengen mobil. Ya, kita tahu yang enak itu, kita tahu. Pinter kita orang. Wah, ini kalau begini kan. Tapi yang baik untuk kita tidak tahu, ya. Makanya kita harus meninggalkan pilihan kita. Jadi ketika kita ini memilih ini, kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menentukan yang lain, ya sudah, oh ini pilihan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hati kita ini harus terbiasa. Karena sering, ya, kita ini kepingin ini, jatuhnya ini. Ya kita ridho dengan, wah ini yang terbaik, ya. Ini yang terbaik, karena Allah Subhanahu Wa Taala sudah menentukan. Pilihan Allah lebih baik daripada pilihan kita. Itu, ya, kita sering bicara ini, bahwasanya itu jadikan, ya,
apa seperti slogan hidup kita ya, ikhtiyarullah khairun ikhtiarik, pilihan Allah lebih baik daripada pilihanmu ya, apa yang ditakdirkan Allah itu terbaik untuk kita ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam berfirman dalam Al-Qur'an, asan takrosyan wa khairun lakum, kau benci terhadap sesuatu padahal itu baik untuk kalian, wa asan tuhibusyan wa syarrun lakum, engkau cinta terhadap sesuatu padahal itu buruk untuk kalian, wallahu ya'lamu antum la ta'lamun, Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui dan kalian tidak mengetahui. Kalau sudah pilihan Allah, sudah, kita hanya menentukan saja yang baik ya. Ikhtiar, setelah ikhtiar, oh ternyata Allah Subhanahu wa taala tidak ya, melancarkannya Allah Subhanahu wa taala, ya berarti Allah Subhanahu wa taala tidak mau kita di sini, Allah Subhanahu wa taala mau di tempat yang lain. Jadi tenang kalau sudah punya pikiran bahwasanya ini pilihan Allah. Jadi jangan maksa pilihan kita. Beb, saya ini sudah begini, saya maunya seperti ini. Ya, kamu maunya seperti ini, Allah Subhanahu wa taala punya kemauan juga. Ana urid anta turid wallahu yaf'alu ma yurid ya, aku punya keinginan, kamu punya keinginan, sedangkan Allah Subhanahu wa taala menentukan sesuai dengan keinginannya. Artinya apa? Ya, tundukkan keinginanmu di keinginan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang diinginkan Allah itu akan terjadi. Terus kita manut, tunduk. Nah, ini namanya hamba. Hamba kok menjaluk, hamba kok macam-macam. Hamba kok minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Kamu ini hamba apa? Ya, minta macam-macam dipecut rasanya. Kamu ini sebenarnya tidak perlu minta-minta. Wa qala ba'dhum ya, wa huwa mimman qila lahu ughdu hajati fa inni aqra'u an asma'a sautahu. Ya. Dan orang-orang yang seperti ini ya, yang mau pilihannya saja, itu termasuk orang yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Jibril, ini hajatnya selesaikan karena sudah maunya pilihan dia. Fa in kana ma ikhtiyaril haqq ta'ala la ma ikhtiyari nafsi kana mujaban wa in lam yu'ta wa la a'mal bi khawatimiha. Kalau seandainya dia itu sesuai dengan pilihan Allah Subhanahu wa taala, tidak pilihan dirinya sini, maka mujaban, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, wa in lam yu'ta, meskipun tidak dikasih langsung. Wal a'mal bi khawatimiha, sedangkan amal itu sesuai akhirnya.